Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang media dan bahan ajar ya. Jadi tentang media dan bahan ajar ini kita pelajari konsep sebelum nanti kita praktik bagaimana membuat media dan bahan ajar yang baik. Oke, jadi kita akan memahami tentang pengertiannya dulu ya, tentang media ajar, terus bahan ajar itu seperti apa, bagaimana, kemudian syarat-syaratnya apa. Selain itu nanti kita juga bisa mempelajari bagaimana karakteristik media dan bahan ajar yang ideal atau yang baik, yang bisa dipakai untuk proses pembelajaran. Nah, karena memang dalam dunia pendidikan dan promosi kesehatan itu perlu media dan bahan yang baik ya, agar semuanya nanti bisa dilakukan proses pembelajaran yang efektif. Dan oke, kita pahami dulu tentang media pembelajaran. Jadi media pembelajaran ini secara harfiah atau secara bahasa ada media atau medium yang berarti perantara. Maksudnya perantara apa? Perantara ini adalah pengantar ya, pengantar pesan atau pengantar informasi dari pengirim kepada penerima pesan. Pengirimnya siapa? Kalau kita sebagai fasilitator ya, jadi pengirimnya fasilitator, pesannya siapa? Penerimanya siapa? Penerimanya adalah mahasiswa atau penerimanya adalah audiens. Kemudian media pembelajaran juga diartikan sebagai bentuk saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Jadi kalau untuk menyampaikan pesan dan informasi ini juga bisa diartikan sebagai media pembelajaran. Jadi saluran ya. Kalau tadi kan perantara. Kalau definisi yang lain yaitu ini segala sesuatu yang membawa informasi. Jadi sesuatu yang membawa informasi sama antara sumber dan penerima. Nah, ternyata ini secara harfiah artinya seperti ini. Tetapi ada juga pengertian secara utuh bahwa media pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang menyalurkan pesan. Selain dia menyalurkan pesan, dia juga bisa merangsang atau menstimulasi pikiran, ya, perasaan dan kemauan. Nah, dari pikiran ya berarti dari knowledge-nya bisa terangsang, bisa meningkat, perasaan ini lebih ke ini ya sikapnya dan kemauannya nanti mendorong seseorang untuk berubah atau untuk melakukan sesuatu. Nah, akhirnya terjadi proses belajar pada siswa atau audiens atau pada penerima. Ini menunjukkan bahwa media pembelajaran ini harus memenuhi beberapa syarat agar dia bisa merangsang atau menstimulasi pikiran, perasaan, bahkan kemauan untuk belajar ya bagi siswa atau bagi audiens. Ini cukup kompleks nanti kita pelajari. Sebenarnya kayak gimana supaya media pembelajaran itu bisa benar-benar menstimulasi atau bisa efektif menstimulasi lebih cepat atau bisa efektif memberikan informasi ke audiens. Nah, oke, kemudian tadi selain media pembelajaran ada bahan ajar ya. Nah, ini kita pelajari juga bahan ajar itu seperti apa. Bahan ajar itu diartikan sebagai segala sesuatu yang digunakan dalam penyusunan atau perencanaan desain pembelajaran. Jadi, kalau misalkan kita mau mengajar atau melakukan penyuluhan misalkan ya, itu ada hal yang harus dilakukan yaitu menyusun rencana atau menyusun desain pembelajaran tadi. Nah, ini yang dimaksud sebagai bahan ajar. Jadi ada yang dilakukan ya, ada yang dilakukan sebelum kita melakukan proses pembelajaran. Nah, bahan ajar di sini juga bisa diartikan sebagai sarana atau alat pembelajaran yang isinya apa? Mulai materi, metode, batasan-batasan yang harus dilakukan dan tidak dilakukan ya. Kemudian cara evaluasi seperti apa dan biasanya didesain secara sistematis dan menarik untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Intinya bahan ajar ini disusun atau dibuat ya tujuannya adalah untuk
mencapai tujuan dan harus sistematis dan menarik. Makanya nanti kita kenal menyusun SAP ya. Nah, SAP itu kan isinya ya sama aja kan, mulai dari metodenya apa yang akan kita lakukan, metode untuk pembelajaran nanti, batasannya gimana, cara evaluasinya seperti apa. Kemudian di situ juga disisipkan materi pembelajarannya apa. Nah, ini termasuk salah satu contoh untuk bahan ajar. Nah, kalau secara kompleks ya, secara runut bahan ajar ini didefinisikan sebagai seperangkat materi yang disusun atau direncanakan secara sistematis sehingga tercipta suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar dan tujuan pembelajaran tercapai. Nah, berarti tidak hanya disusun saja atau direncanakan saja, tetapi nanti dia eksekusinya atau pada saat pelaksanaannya adalah untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan di awal. Dan ini harus disusun secara sistematis. Tidak boleh sembarangan, jadi ada strukturnya yang harus dipenuhi. Dan ini harus menciptakan suasana yang menarik untuk belajar. Makanya kita harus membuat desain yang semenarik mungkin agar bisa terlaksana tujuan yang diharapkan atau tercapai tujuan yang diharapkan. Nah, bentuk bahan ajar ini apa? Sebenarnya banyak. Ini salah satu bentuknya aja. Pada saat pelaksanaan bisa menggunakan lebih dari satu, tetapi ada beberapa ini bisa dipakai secara langsung ya, atau secara bersamaan. Mulai dari handout, buku, modul ya, ada lembar kerja, ada brosur, ada leaflet, ada wall chart atau biasa dikenal dengan flip chart. Kemudian kalau yang audio, radio, kaset, CD ya. Kemudian audio ini istilah yang untuk yang mendengar ya, jadi hanya bisa didengar. Kalau visual itu ya hampir mirip dengan bahan cetak, cuma bedanya dia hanya menampilkan secara visualisasi saja. Foto, gambar, model, maket, kayak pantum itu termasuk visual. Kalau audio visual berarti dia selain bisa didengar juga bisa dilihat. Contohnya video ya, film, CD. Video dari mana? Banyak ya. Kalau misalkan sekarang internet kan banyak dari YouTube, dari link-link yang lain ya, video lain. Kemudian untuk multimedia ada CD interaktif. Nah, CD interaktif ini biasanya kalau kita klik dari CD itu isinya itu interaktif. Ada feedback, misalkan ada pertanyaan, kita bisa ngeklik jawab. Itu salah satu contoh CD interaktif. Atau komputer based ya. Komputer based berarti menggunakan komputer. Ini termasuk bentuk multimedia. Internet itu juga termasuk salah satu bentuk multimedia. Ya, ini. Oke. Bisa dipakai tidak hanya satu saja, tetapi bisa digunakan dalam beberapa kali atau bahkan satu kali proses pendidikan dan promosi kesehatan. Misalkan satu proses pembelajaran bisa menggunakan banyak hal ya sekaligus. Nah, bedanya apa sih antara media dan bahan ajar ini? Kalau media ini segala sesuatu yang bisa menyalurkan pesan dalam proses pembelajaran. Tapi kalau bahan ini materi yang disusun agar tujuannya tercapai. Jadi kalau bahan ajar lebih luas ya. Lebih luas karena apa? Karena ternyata banyak yang disusun. Mulai dari desain, tadi ada beberapa komponen yang harus dipenuhi dalam bahan ajar ya, batasan-batasannya, kemudian ada beberapa materinya juga, jadi bahan itu tidak hanya satu saja, karena tujuan akhirnya sebenarnya adalah bagaimana kegiatan belajar ini bisa tercapai dan tujuan akhir dari proses pembelajaran itu juga bisa tercapai. Nah, kemudian karakteristik media pembelajaran itu kayak gimana sih? Yang pertama harus bisa dilihat dan didengar. Contohnya kalau yang seperti ini ya model itu pantom itu termasuk model ya. Terus kemudian rekaman video ini juga bisa didengar, bisa dilihat ya. Seperti ini recording ya. Recording seperti ini itu juga termasuk rekaman video yang bisa dilihat dan didengar. Kemudian PowerPoint ini juga bisa didengar, bisa dilihat ya, bisa didengar juga bisa karena sekarang PowerPoint pun bisa di recording kan, agar ada suaranya. Banyak sekali contoh yang bisa didengar dan dilihat ini.
Kemudian alat bantu pembelajaran. Kalau prinsip ya, prinsip dari memang karakteristik media pembelajaran ini cuma alat bantu pembelajaran, bukan pengganti fasilitator. Bukan berarti, misalkan contoh ini adalah video recording, tetapi video recording ini bukan berarti terus saya tidak masuk. Tidak, ini hanya membantu kalian memahami. Nah, memahami apa? Memahami media pembelajaran dan bahan ajar itu apa. Tapi setelah mempelajari recording ini, misalnya itu harus ada apa pertemuan ya, pertemuan lagi untuk apa? Untuk membuat bagaimana media pembelajaran yang baik itu. Jadi langsung harus ada feedback, bukan semata-mata pengganti fasilitator. Udah tak kasih recording, udah selesai kuliah, tidak seperti itu ya. Nah, kemudian perantara informasi. Ya ini tadi, karena memang sebenarnya media pembelajaran itu tujuannya untuk perantara aja. Semua materi yang ada di sini, yang desain siapa? Yang desain adalah fasilitatornya. Kemudian fasilitator menyampaikan melalui media yang sudah dibuat. Akhirnya informasi tersebut bisa tersampaikan ke siapa? Ke mahasiswa atau ke audiens. Nah, alat belajar. Nah, ini ya, jadi ada karakteristik yang lain, nah, itu alat belajar. Ada modul, nanti ada rekaman, ada bahan ajar, ini termasuk alat. Karena memang tadi ini sesuatu yang memang dia mengandung informasi. Nah, ini bisa dikatakan sebagai alat itu tadi. Karena kalau kita mau belajar ya kita pakai alat itu supaya kita dapat informasi, atau kita dengarkan video itu, atau kita dengarkan media itu agar kita mendapatkan informasi. Nah, ini termasuk alat belajar. Ini contohnya tadi banyak ya, dan sebagainya. Nah, bagaimana sih ketika kita mau memilih media pembelajaran? Jadi kalau mau memilih media pembelajaran itu yang pertama kita harus mengetahui karakteristik setiap media. Kita harus pahami dulu. Kalau misalkan kita mau bikin video recording, maka kita harus pahami, oh video recording itu karakteristiknya begini nih. uh, ada suara, ada tulisan, ya, kemudian tidak boleh terlalu lama, misalnya karena nanti akan bikin bosan, itu kita harus pahami itu karakteristik khasnya. Kalau gambar itu harus menarik, karakteristiknya ya gambar nggak boleh kecil-kecil supaya bisa terlihat dengan jelas, full color dan seterusnya itu harus kita perhatikan karakteristik setiap media yang mau kita pakai. Kalau misalkan kita mau bikin poster juga gitu, poster harus kita lihat nih posternya uh, fokus apa. Kalau poster untuk publikasi misalkan biasanya dominan tulisan hasil penelitian gitu. Kalau misalkan poster-poster yang tujuannya adalah untuk edukasi orang awam, oh kita banyak ngasih gambar-gambar yang menarik disertai dengan poin inti apa yang mau kita sampaikan, tidak terlalu banyak apa namanya huruf-huruf atau tulisan gitu, itu boleh. Terus kemudian kita memilih media yang sesuai dengan tujuan, metode, dan materi. Kalau misalkan kita kelasnya adalah blended learning, contohnya kita nih, kadang-kadang kita masih diberikan apa namanya materi, kemudian nanti baru dibahas pada saat pertemuan di kelas, nah seperti itu. Maka kita harus pilih media apa kira-kira yang sesuai. Metodenya mau dipakai seperti apa, murni di kelas tanpa apa namanya tanpa ada materi pendukung, tanpa ada recording, tanpa ada yang lainnya, terus kemudian atau cuma diskusi aja, itu masing-masing harus kita sesuaikan dengan karakteristik responden, karakteristik ini ya audiens, seperti itu. Jadi mana kira-kira yang paling efektif itu harus benar-benar kita sesuaikan. Harus kita pilih dengan cermat. Memilih media sesuai dengan karakteristik audiens dan situasi lingkungan. Ini tadi yang sudah saya sampaikan juga ya. Berarti kita harus lihat. Kalau ternyata nih, di kelas itu offline aja itu kok ngantuk isinya. Nah, gimana mau dibuat model belajar di rumah tapi nanti pada saat di kelas fokus diskusi dan pembahasan materi kemarin, itu juga bisa tergantung bagaimana nanti kalian menyesuaikan dengan situasi, kemudian audiensnya seperti apa. Tapi kalau misalkan kalian adalah pada saat itu mau menyampaikan edukasinya ke pasien atau ke keluarga pasien secara langsung, ya harus langsung. Tapi kadang-kadang ada pakai video, misalkan video recording, terus nanti kalian tinggal membahas poin-poin penting atau diskusi pada saat itu juga boleh. Jadi perpaduan antara media-media yang dipakai tidak hanya satu ya.
Selain offline, juga ada media lain yang bisa digunakan. Media yang bisa dijangkau, termasuk penggunaannya, biayanya, pengoperasiannya. Jadi kalau misalkan kamu nggak bisa nih tidak memungkinkan pakai multimedia, Kak. Mungkin di situ ada LCD dengan sound system, ya berarti pakai apa yang bisa memungkinkan? Oh, pakai flip chart dengan gambar atau poster dengan gambar, itu juga boleh. Jadi pilih media yang bisa dijangkau. Jangan sampai kita membuat media susah-susah gitu, bikin video recording, bikin apa, tetapi ternyata saat itu nggak bisa diputar, nggak bisa diakses, nggak bisa didengar oleh audiens, ya percuma berarti ya. Jangan memilih media dengan alasan bahan tersebut satu-satunya dimiliki. Saya cuma punya ini, gitu. Ya nggak bisa kan sebenarnya membuat apa media pembelajaran itu kan tidak hanya sekali atau butuh waktu ya, tidak hanya pada saat itu langsung. Jadi sebenarnya banyak alternatif pilihan, tidak hanya satu saja. Jadi nggak bisa dijadikan sebagai alasan. Kemudian macam media pembelajaran. Ini jenisnya ya, medianya ada grafis, ada audio, ada proyeksi. Nanti ada beberapa gambar contohnya. Kalau grafis ini ada leaflet, booklet, poster, buletin, flip chart, ya, foto, gambar, diagram grafik, ini termasuk grafis. Grafis itu kayak pencitraan ya. Audio, tadi juga sudah ada radio, tape recording, lab bahasa, CD, MP3. Kalau proyeksi ada slide, OHP, LCD, ini termasuk contoh media proyeksi. Nah, ini contoh. Oke, ini nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Coba 1, 2, 3, 4, 5 ini contoh apa? Silakan nanti diidentifikasi ya. Nah, ini termasuk apa nih? Oh, sudah ada beberapa ya. Silahkan nanti. Ini termasuk jenis apa? Macam media pembelajaran yang apa termasuknya? Putar lagi, back lagi lah. Ini juga kayaknya ada beberapa yang tahu ya, sudah kan nyari juga nanti ketemu kalau kalian serius belajarnya nyarinya. Oke, jauh kita diskusikan ya pada saat pertemuan besok, pada saat kita membahas tentang mengkritisi media pembelajaran yang baik. Kemudian macam media pembelajaran itu juga ternyata yang ada audiovisual ya, VCD, DVD, film, TV, komputer, ini termasuk audiovisual juga. Media lingkungan juga ternyata benda, binatang, tumbuhan, itu juga termasuk media pembelajaran. Jadi kadang-kadang praktek secara langsung di alam, misalkan ngambil tanaman, ini kita jelaskan, ini akarnya ini loh, ini daunnya ini batang, ini ranting, itu termasuk juga media ya, media pembelajaran secara langsung pakai tumbuhan, lingkungan, atau benda-benda lain. Nih, fungsi media pembelajaran itu sebenarnya apa? Intinya adalah yang pertama, menarik perhatian. Jangan sampai dengan media yang kita buat malah nggak tertarik tuh orang. Aduh, bosen ya. Nggak termotivasi belajarnya, sehingga tujuannya adalah untuk menarik perhatian agar termotivasi dalam belajar. Kemudian memberikan pengalaman nyata. Awal mulanya cuma meraba-raba, oh HP itu koyok piye yo, oh punya proyektor itu ya. Akhirnya dengan dikasih gambar, kasih video tahu, oh kayak gitu ya. Mengatasi keterbatasan, berarti oh karena kita daring nih, kita nggak bisa ketemu secara langsung, maka kita bisa mengatasi keterbatasan itu dengan video live. Kita tahu oh kayak gini nih gitu ya, bahan ajar lebih bermakna dan bisa dipahami karena dengan media pembelajaran yang beraneka ragam yang sesuai itu bisa mempermudah pemahaman audiens. Proses belajar bisa lebih bervariasi, tidak monoton. Audiens juga bisa lebih banyak belajar, mengembangkan minat dan motivasinya juga bisa meningkat untuk belajar. Kemudian berpikir konkret. Tadi masih meraba-raba, oh kayak gimana ya, masih ada di hayalan ya. Tapi ketika sudah tahu, dikasih contoh yang konkret, baik itu gambar, video, yang lain, akhirnya, oh seperti ini gambarnya gitu ya, atau videonya. Memberikan pengalaman yang berkesan. Kadang-kadang kalau misalkan kita ngasih media yang tepat, yang sesuai itu, oh ternyata deh, ada kesan di balik itu. Kesan yang baik tentunya, mempermudah proses belajar. Karena intinya media pembelajaran ini agar proses belajar itu lebih mudah, lebih menarik, dan menyenangkan, tidak semakin membosankan.
pembelajaran yang baik itu bagaimana? Ukurannya harus besar atau harus sesuai, bisa dibaca seluruh audiens. Ini kalau kita membuat media pembelajaran yang audiensnya banyak, itu harus sesuaikan nih, harus bisa dibaca seluruh audiens, pesannya jelas, tidak bermakna ganda. Kalau misalkan ada kalimat-kalimat yang susah itu ya nggak boleh, harus jelas isinya. Kemudian gambar berwarna itu biasanya lebih menarik daripada hitam putih. Coba kalian kalau tulisannya slide-nya di sini hitam putih dok kan biasanya bosen gitu ya. Kemudian bentuk atau gambar harus realistik, memberikan pemahaman yang nyata, jangan sampai cuma abstrak aja, semuanya abstrak, gambar-gambarnya abstrak aja, contoh dikartunin semua, padahal ada contoh yang nyata gitu ya. Tampilannya sederhana, tidak kompleks. Contoh misalkan kalian buat PPT nih, yang paling sering tulisan kecil-kecil banyak. Ya itu kompleks banget, itu nggak bisa dibaca. Padahal PPT, PowerPoint tuh poin-poin inti penting apa yang mau disampaikan itu yang ditampilkan ya, dan dapat memotivasi belajar. Tujuan akhirnya memang kita bisa memberikan atau meningkatkan motivasi belajar siswa atau audiens. Oke, nanti jika ada pertanyaan, kita bisa diskusikan pada pertemuan selanjutnya, di mana kalian wajib membawa apa namanya media ajar ya atau media pembelajaran sesuai dengan SAP yang sudah disusun. Jadi kalau misalkan materi sebelumnya dengan fasilitator sebelumnya sudah diajari bagaimana membuat atau mendesain proses pembelajaran, membuat SAP misalkan, maka materinya harus dibawa. Kalian bisa berupa bawa apa? Bisa booklet, bisa leaflet, bisa poster, bisa video, semua media pembelajaran yang mau kamu buat untuk edukasi atau untuk micro teaching selanjutnya bisa kalian bawa, yang akan kita kritisi atau kita diskusikan pada pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya kita akan membawa media ajar yang akan kita kritisi atau yang akan kita diskusikan oleh semua kelompok. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.